Adik-adik, jangan lupa ya, nanti untuk absen ada di kolom live chat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik ikut nyanyi ya di rumah. Terima kasih Yesus, pada siang hari ini kami datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu dari awal pertengahan hingga pada hari akhirnya. Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Halo adik sekolah minggu. Halo. Apa kabarnya nih? Baik. Pasti kabarnya baik-baik semua deh.
Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mari semua adik-adik sekolah minggu, kita menyenangkan hati Tuhan, kita bernyanyi buat Tuhan, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi ya buat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus. Adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan pujian. Cinta Yesus selamanya.
buat kami semua, terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kami mengatakan bahwa kami akan selalu cinta akan Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah bersuka cita, kami sudah bersorak-sorai mengangkat setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan mengurapi dengan urapan yang baru Bapa. Dan kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami yakin Tuhan, apapun yang kami dapat dengar, firman Tuhan yang dapat kami dengar, itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Dan semakin hari kami boleh semakin belajar, untuk kami boleh selalu menyerahkan hidup kami, untuk kami Tuhan boleh selalu dekat dan selalu berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, segala gangguan kuasa iblis, kuasa kejahatan yang mau mengganggu Tuhan jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, duduk yang manis, boleh ambil Alkitabnya dulu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang adik-adik semua. Pada siang hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan kakak bawakan dengan judul Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dan di hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia hidup. Dia membuktikan dengan kuasanya kalau Dia hidup. Pada hari yang ketiga Dia datang. Dengan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah muridnya, itu memberikan kekuatan, menumbuhkan iman percaya mereka, dan mereka semakin kuat dengan bangkit dan hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik, Dia menjanjikan seorang penolong yang lain kepada setiap orang yang percaya dan mau menerima. Ya, kakak mau kasih satu contoh kepada adik-adik, ya, tentang Roh Kudus, yaitu tentang kuasanya, tentang pekerjaannya yang luar biasa, yang hebat. Angin. Adik-adik tahu angin? Angin, apakah adik-adik bisa lihat bagaimana bentuk, bagaimana rupanya angin? Angin tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi datangnya angin atau akibat dari angin kita bisa tahu. Mungkin ada pohon yang bergoyang ketika angin berhembus. Itu adalah contohnya tentang bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa tahu, dan kita tidak bisa pegang dengan fisik kita, dengan tangan kita. Oh, ini Roh Kudus. Tidak bisa. Tapi pekerjaannya, kuasanya luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana caranya untuk kita bisa menerima kuasa Roh Kudus memenuhi atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan membaca Alkitabnya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Ayo mari sama-sama kita buka Injil Matius pasal ke-6.
Kita baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik perhatikan baik-baik firman Tuhannya. Kakak akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Dengan judul perikop hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar hal duniawi. Mungkin contohnya handphone baru, sepatu baru, baju baru, tas baru. Lebih dari itu, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Seringkali kita berdoa hanya oleh karena kebutuhan. Padahal dalam firman Tuhan, Dia sudah lebih tahu. Minggu kemarin, ya, kita sebagai jemaat Gereja Pantai Kosta di Ciledug, ya, dan setiap gereja Pantai Kosta dimanapun berada, kita mengadakan doa 10 hari. Di situ kita berdoa supaya ketika Tuhan Yesus naik, ya, dan kita percaya Roh Kudus itu sudah dicurahkan, dan di saat kita berdoa, di situ kita minta supaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu memenuhi setiap hati dan pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi Allah itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara kuasa, kehebatan, keagungan, setara, karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dalam ketritunggalannya kita mau belajar, ada yang namanya Allah Bapa. Kemudian ada Allah Anak. Kemudian ada yang namanya Allah Roh Kudus. Yang kakak sebutkan itu bukanlah pribadi yang berbeda atau
satu-satu. Tidak. Mereka adalah kesatuan. Jadi bukan ada 3, tapi tetap satu. Ini berkaitan dengan waktu kerja. Waktu di mana mereka berada. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan, ya, dan memelihara. Allah Anak. Nah, Allah Anak ini yaitu fisik dari Yesus. Allah Anak adalah Yesus. Ya, Yesus yang waktu itu dia hadir, dia hidup di dunia ini. Itu di zaman Yesus, yaitu Allah Anak. Tugas Allah Anak adalah menebus dan menyelamatkan. Kemudian tugas Allah Roh Kudus, yaitu di zaman sekarang adalah menghibur, menolong, dan menyertai kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa, minta supaya Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Roh Kudus memang tidak tampak dengan mata kita. Roh Kudus tidak tampak, kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa lihat. Tapi kuasa yang dikerjakannya adalah kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk supaya Roh Kudus memenuhi dan menguasai hidup kita. Karena sesungguhnya kita perlu akan kuasa Roh Kudus, kuasa yang hebat. Jangan andalkan kekuatan kita sebagai manusia. Ya, kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong. Dalam Kisah Para Rasul, nah, firman Tuhan katakan, ya, di situ kita akan menerima kuasa. Kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Ya, dalam ayat ke-8 bilang, kita akan menerima kuasa, ya, jika kita menerima kuasa Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa katakan power, kuasa, kekuatan. Lewat Roh Kudus memberikan kekuatan, tidak asal-asal. Ada satu tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ada tugas adik-adik, ada tanggung jawab ketika kuasa Roh Kudus memenuhi kita dan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan itu kita harus pakai menjadi saksinya Tuhan. Bukan dipakai untuk menjadikan sesuatu yang salah, suka-sukanya kita, bukan. Bersaksi bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Bagaimana kita dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Kuasa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana hebatnya Tuhan. Orang di luar Tuhan tidak akan pernah tahu kalau Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Karena tidak ada Roh Allah yang bekerja atas hidup mereka. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin Roh Kudus yang sudah tercurah, kita buka hati, kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita dapat, ya, mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, akan ada satu dampak yang terjadi atas kehidupan kita. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dampak itu tidak hanya bekerja atas kehidupan kita, tapi juga bekerja atas lingkungan yang ada di sekitar kita. Artinya membawa pengaruh bagi banyak orang juga, bagi lingkungan sekitar kita ketika hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh itu sudah menguasai hidup kita.
Mungkin yang dulunya kita sering takut, ya, dengar berita ini, dengar berita itu, takut. Tapi ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak mudah takut. Kenapa? Karena dia percaya ada kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan, yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, tapi saat kuasa Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan kita, dan itu yang membuat kita menjadi berani memberitakan firman Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dan memperlengkapi kita sebagai saksinya Tuhan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan berdoa, ya, dengan berdoa, ketika kita minta kuasa Roh Kudus itu dicurahkan atas kita, ya, kita bukan nunggu lagi kuasa itu dicurahkan. Kuasa itu sudah dicurahkan, tapi kita harus meminta untuk kita dipenuhi. Ketika Roh Kudus itu masuk memenuhi kita, ya, kita punya kuasa. Di sini kuasa yang Kakak maksud bukan adalah kuasa bagaimana untuk memukul orang atau kuasa bagaimana untuk menyakiti orang, bukan adik-adik. Tapi di sini dalam firman Tuhan katakan kita menjadi saksinya Tuhan, artinya kita memiliki satu kuasa dalam perkataan. Dalam Efesus, ya, kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Layakkah seorang yang berkata kotor untuk Roh Kudus bisa masuk dalam hidup ini, dalam hati dan pikiran, untuk bekerja atas kehidupan kita? Orang yang menerima kuasa Roh Kudus sanggup menjaga perkataannya, bukan perkataan yang kotor. Ya, sekali lagi kamu tekankan, mau berdoanya seperti apapun, tapi kalau dia masih berkata kotor, bukan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidupnya. Sekalipun firman yang diucapkan, tapi kalau perkataannya masih kotor dalam sehari-harinya, bukan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidupnya. Ketika kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita, dimampukan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi banyak orang, supaya mereka diselamatkan karena mengenal dan percaya akan Yesus sebagai juru selamat. Ada satu dampak dalam hidup kita lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari kekuatan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Ada buah yang dihasilkan, ada buah-buah roh, ya, yang akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Contoh salah satunya adalah penguasaan diri. Hidup kita berubah, ya, diperbaharui, ya. Berubah bukan dalam arti yang tadinya mungkin mukanya agak bulat, ketika kuasa Roh Kudus memenuhi berubah jadi kotak, berubah jadi panjang. Oh, bukan seperti itu tadi. Bukan berubah fisiknya, tapi berubah dalam sikapnya. Sikapnya yang berubah, adik-adik. Nah, di sini buahnya salah satunya kamu kasih contoh adalah penguasaan diri. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita, hati dan pikiran kita, ya, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka sanggup menguasai diri, ya, karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran mereka, ya. Penguasaan diri, nggak mudah marah-marah, ya, nggak mudah mengeluarkan kata-kata kotor, ya, nggak mudah untuk melakukan hal-hal yang jahat atau terbawa oleh teman-teman untuk melakukan tindakan yang tidak baik, membuli, mengejek teman-teman. Mereka mampu menguasai diri mereka karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup mereka. Jadi mereka mampu mengendalikan, tidak asal-asalan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita minta lewat doa,
Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak sekolah minggu. Ya. Jangan merasa, oh tidak mungkin, saya masih kecil, saya masih anak-anak. Tidak ada yang tidak mungkin, karena kuasa Roh Kudus bekerja tidak diukur oleh usia berapapun. Kuasa Roh Kudus bekerja saat kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, menerima kuasa itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu dan kita tidak akan pernah sanggup menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kita minta kuasa Roh Kudus. Ya. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita meninggalkan. Ya, adik-adik, sekarang mungkin adik-adik belum bisa beribadah, berkumpul bersama teman-teman di gereja. Tapi dengan cara yang ada, lewat handphone, di jaringan YouTube, media sosial, ayo sama-sama sungguh-sungguh. Kenapa? Sekali lagi, karena kuasa Roh Kudus bekerja dengan sangat hebat dan luar biasa. Mari kita mau diubahkan. Kita minta kuasa itu untuk mengubahkan hidup kita. Yang tadinya sikap hati kita mungkin buruk dalam perkataan, dalam tindakan. Kita percaya ketika Roh itu memenuhi kita, kita akan mengalami satu perubahan. Semakin setia lagi. Ayo rajin lagi berdoa kepada Tuhan. Kalau adik-adik bingung, kakak aku bingung mau berdoanya seperti apa. Dalam kitab Matius, berdoa Bapa kami yang ada dalam sorga. Pakai itu doa. Ya, kalau adik-adik bingung mau berdoanya seperti apa, kakak aku belum bisa berdoa yang panjang-panjang. Firman Tuhan katakan berdoa tidak perlu bertele-tele. Minta kepada Bapa di sorga supaya kuasa Kudus itu memenuhi hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita pribadi yang siap menerima perubahan, yang dapat menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau kita siap, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tapi kalau kita tidak siap, artinya kita tidak buka hati, kita tidak minta, Roh Kudus itu tidak akan pernah masuk dan memenuhi kita. Tapi ketika kita siap, kita mau menerima perubahan dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan masuk dalam hidup kita dan menguasai hidup kita dan memimpin hidup kita, orang-orang percaya. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita semua. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan pada ibadah sekolah minggu siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengarkan saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengajar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mengetahui bahwa kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak pernah sendiri Tuhan Yesus. Saat Engkau naik ke sorga, kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendiri. Yaitu pribadi Roh Tuhan Yesus sendiri sudah dicurahkan di bumi ini Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan pada siang hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya kuasa itu memenuhi atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saat ini kami berdoa kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan memenuhi hidup kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus, kami mau menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang begitu hebat, yang begitu besar, kami terima. Dan kami Tuhan Yesus dapat bersaksi memberitakan
kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya mulut kami Tuhan Yesus mau kami gunakan untuk membagikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah kami terima, untuk banyak jiwa yang diselamatkan, sehingga banyak orang-orang boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat, karena mereka juga boleh menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada siang hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memberikan kami Tuhan. Tuhan Yesus memimpin kami dalam pujian penyembahan. Dan Tuhan berkati juga Tuhan dalam pembawaan kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kerinduan kami Tuhan di minggu yang mendatang Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin kami juga, yang sertai kami juga dalam peribadatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan di akhir Tuhan ibadah sekolah minggu Tuhan pada siang hari ini, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus kami berdoa, kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan yang lindungi kami semua, Tuhan yang pelihara kami semua. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu kejahatan, mara bahaya. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membentengi kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan di masa pertumbuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang jaga mereka, berkati mereka dalam kesehatan mereka Tuhan, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami hanya mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus, dan kami mengakui kalau sumber dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus Tuhan, kami berdoa di mana Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan dalam Tuhan menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Nya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter-dokter di garda depan, mereka yang secara langsung berhadapan Tuhan Yesus untuk mengobati para pasien-pasien Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja Tuhan Yesus, dan mereka boleh Tuhan senantiasa bersukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk pemerintahan yang ada Tuhan, untuk mendukung dalam pengambilan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh memimpin negara Indonesia ini Tuhan, dengan Tuhan kuasa yang Tuhan berikan untuk Tuhan Yesus memimpin bangsa ini dengan bijaksana, dan dengan Tuhan Yesus kerendahan hati yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami mau tamatkan ibadah sekolah minggu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sampai di sini, sampai bertemu lagi di minggu yang akan mendatang dalam ibadah online ya. Tetap adik-adik kita berdoa, ibadah kita di minggu-minggu yang akan berlanjut dan di minggu yang akan mendatang, kita berdoa juga tentunya kita rindu ya, di waktu selanjutnya kita beribadah boleh bersama-sama berkumpul di gereja ya. Kakak ingatkan adik-adik juga untuk tetap jaga kesehatan. Dan kita percaya kita anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu ada dalam perlindungan Tuhan ya.
Selama belum ada pengumuman yang lain dari gereja, kita tetap beribadah di online lewat YouTube. Adik-adik, kakak minta juga mungkin kalau ada teman-teman yang lain, adik-adik boleh ingatkan, saling kirim pesan untuk saling mengingatkan ibadah anak-anak sekolah minggu, ya, tetap dalam hari Minggu pukul 10:30 ya. Tetap setia, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.